Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Di pondok-pondok pesantren biasanya para santri itu mempelajari apa yang dikenal di tengah mereka sebagai mahfuzat, ya. Artinya mungkin warisan-warisan lama dari kata-kata hikmah yang kemudian diajarkan di tengah-tengah mereka untuk menjadi pendorong, pemotivasi dari kehidupan-kehidupan yang akan dialami oleh mereka baik saat di pondok ataupun pada saat mereka sudah kembali ke masyarakat. Kata-kata yang berupa hikmah yang saya lebih cenderung menyebutnya hikam, walaupun tidak salah disebut mahfudzat, adalah kata-kata yang memberi energi, ya, terhadap orang-orang yang bisa mengamalkan kata-kata ini dengan sebaik-baiknya. Di pondok-pondok pesantren modern seperti Gontor misalnya, kemudian Al-Amin Madura, kemudian Darun Najah Jakarta, kemudian Wali Songo Ngabar atau Pabelan, Al-Mizan misalnya, kemudian Darul Qalam Gintung, kemudian Darul Rahman, dan Darul Ashar kalau yang ada di Rangkas misalnya. Senantiasa akan pasti mengajarkan kata-kata ini karena kata-kata ini seperti memiliki magnet tertentu untuk menggerakkan anak-anak menjadi sosok yang cekatan, sosok yang senantiasa bergerak, dan mereka bisa menata hidup dan merendanya dalam renda yang sangat indah. Coba saya kutipkan beberapa di antaranya yang mungkin semoga saya bisa menyambung dengan mahfudzat lain atau hikam-hikam lain selanjutnya. Man jadda wajada. Ini mengilhami beberapa alumni pesantren modern Gontor. Kemudian ada salam man jadda wajada yang diprakarsai oleh Zainuddin Akbar, atau film buku Negeri Lima Menara yang ditulis oleh Ahmad Fuadi, dan beberapa orang yang kemudian juga berhasil dalam bisnisnya karena magnet dan energi yang dirasakan dari kata-kata man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia berhasil, pasti dia mendapat, pasti dia mencapai apa yang diinginkan. Kemudian yang kedua adalah man sabara dhafira. Barang siapa yang bersabar, pasti dia akan beruntung. Ini juga kata-kata yang powerful, ya, kata-kata yang kuat. Bunyinya adalah man sabara dhafira. Barang siapa yang sabar, maka dia akan beruntung. Yang ketiga, al-ittihadu asasun najah. Bersatu itu adalah asas pondasi dari keberhasilan. Dan tentu saja keceraiberaian al-iftirak asasul fashal, ya. Orang-orang yang bercerai-berai, berselisih paham, berbentrokan adalah asas dari ketidakberhasilan atau kegagalan. Kemudian ada juga yang disebutkan ini sangat-sangat luar biasa, ya. Ahabul asya ilan nasi mamonea. Apa yang dilarang itu kadang-kala sangat diminati oleh manusia, ya. Dilarang makan bakholdi di sorga, tapi Nabi Adam ingin mencobanya. Khamar, minuman keras, yang dilarang orang banyak ingin mencobanya, dan lain-lainnya. Kemudian al-ihsanu yaqta'ul lisan. Kebaikan itu, kebaikan seseorang diberikan pada orang lain seringkali menjadikan lisan orang yang diberinya, yang diberi sesuatu oleh yang bersangkutan itu menjadi keluh, menjadi tidak berdaya, menjadi bungkam, ya. Kemudian adabul mar'i khairun min dhahabihi. Adab seseorang itu lebih baik, lebih berharga, lebih bermakna
dari emas yang dimilikinya. Kemudian yang selanjutnya, idza tammal aqlu qallal kalamu. Ini juga menjadi kata-kata yang luar biasa dan kita harus memaknainya dengan sangat-sangat benar. Idza tammal aqlu qallal kalam. Kalau akal seseorang telah sempurna, telah matang benar, maka bicaranya semakin sedikit. Karena kenapa? Karena diirit berkata, tapi tatkala berkata, perkataannya lebih dari satu kata, lebih dari 1000 kata yang dikatakan oleh orang lain. Itulah yang kemudian disebut hikmah. Kata-katanya hikmah, kata-katanya penuh kebijakan, penuh magnet kebijaksanaan ya. Sehingga kemudian akan disebut wisdom. Orang-orang yang tatamma akluhu, yang akalnya telah sempurna, dia tidak banyak ngomong ya, mungkin seperti kita. Sebab mereka sadar bahwa man kathura kalamuhu kathura khalatuhu. Barang siapa yang banyak ngomongnya, maka pasti banyak pula salahnya. Dan setiap omongan yang dikatakan oleh seseorang itu tidak gratisan. Dia pasti dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik dapat pahala, kalau buruk dapat siksa tentu saja. Bahkan kalau Rasulullah SAW memberikan ajaran pada kita, memberikan arahan pada kita, bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman sebenarnya itu adalah yang yasmut, ya, yasmut au qala khairan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan, kata Nabi, aw liyasmut. Barang siapa betul-betul beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Kemudian asyaddul jihad mujahadatul al-ghaiz. Jihad yang paling gede, yang paling rumit itu adalah berjihad melawan kemarahan, melawan kemurkaan yang kadang-kala kita tidak bisa mengeremnya, bahkan kadang-kala kita mengumbar kemarahan itu dengan sekencang-kencangnya, padahal disebutkan bahwa al-ghadab atau al-ghaid awwaluhu nadamun wa awwaluhu jununun wa akhiruhu nadamun. Sesungguhnya kemarahan, kemurkaan itu awalnya adalah kegilaan dan ujungnya adalah penyesalan. Kemudian ini juga kata-kata yang bermagnet. Aslih nafsak yasluh lakan nas. Perbaikilah dirimu, niscaya orang lain baik karena kebaikanmu. Perbaikilah diri kita sebelum memperbaiki orang lain. Ibda binafsik. Mulailah dari dirimu sendiri. Inilah beberapa kata hikmah atau mahfudzat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.